Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 25 Maret 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena di dalam diri kita sudah ada kasih karunia, ya, ada pengetahuan, ya, jadi kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita sebagai anak, ya, Bapak kita adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, saya harus kuat di dalam pelayanan saya, ya, supaya berjalan lancar, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Karena firman Tuhan ini berkuasa. Menjadilah pelaku firman di mana-mana, di muka bumi ini, ya. Jadi saya juga, ya, kirim ayat firman Tuhan di bule juga, orang Rusia itu. Saya translate pakai bahasa Inggris, ya, itu setiap hari itu Bapak Saudara. Jadi kita harus melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan hidup ini disia-siakan. Gunakanlah sebaik mungkin, ya. Kesempatan cuma hanya datang sekali selagi kita hidup ini, ya. Kita hidup gunanya untuk apa? Ya. Menyenangkan hati Tuhan, kabarkan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, ya. Kuat oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah tertulis di 2 Timotius, ya, 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus kuat, ya, iman harus kuat, ya. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hasil jerih payahmu tidak akan sia-sia, ya. Jadi kita harus berharap pada Tuhan, ya, di dalam segala hal. Ya, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikat, ya. Jadi kita terlepas dari jerat iblis, ya, karena Tuhan Yesus yang melepaskan semua itu, hukum dosa, ya. Kalau ada iblis yang merencanakan sesuatu, tidak bisa itu, ya. Kita sudah dipagari, dijaga oleh Tuhan, ya. Ya, dengan demikian mereka menjadi sadar. Jadi kita harus menjadi sadar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terlepas oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis itu, ya. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis tidak bisa mengikat kita lagi, ya. Tuhan Yesus melepaskan semua itu, ya. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Kemarin saya sudah selesai baca Alkitab, Bapak Saudara. Baca 16 hari, kejadian 10 hari. Hari ini saya tanggal 25, ya, bulan 3 2024, saya mulai lagi dari kejadian, ya, baca sampai tahun 2028. Ya Bapak Saudara, ya. Ini luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Saya ingin dilengkapi lagi firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat
mereka pada hakikat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.